Maulid Nabi berarti kita berbicara kelahiran seorang manusia yang paling sempurna, sosok manusia yang penuh ketauladanan, sosok manusia yang mempunyai akhlak dan budi pekerti, karakter yang tidak terkalahkan. Itulah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi penciptaan fisik, secara fisik beliau adalah manusia yang paling sempurna. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan, muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat lain disampaikan ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, paling sempurna penciptaannya secara fisik juga dalam akhlak dan budi pekertinya. Untuk akhlak dan budi pekerti yang dapat kita ikuti, sementara khalqannya mungkinlah kita ikuti. Nabi diceritakan marbu al-qamah, postur tubuhnya besar tinggi. Kita badan kita kecil, mau tinggi juga tak bisa. Nabi diceritakan abyadul laun, kulitnya putih bersih. Kita kulit kita hitam mau putih tak bisa. Jaminas surah, Nabi itu diceritakan manusia yang paling ganteng. Kalau Nabi Yusuf dikenal sebagai orang yang manusia yang paling ganteng, Nabi Yusuf itu belum separuhnya Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadikan wanita-wanita terpedaya dikasih buah-buahan yang dipotong bukan buahnya tapi tangannya, melihat kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah itu baru separuhnya. Kemudian Nabi juga fasih al-kalam, ucapannya fasih, kata-katanya singkat tapi penuh dengan pesan. Di antara dua pipinya ini, yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masalikihal falakiyah, memancar sinar seperti matahari memancarkan sinarnya ketika berjalan di atas porosnya. Kalau kita memancar juga sih, tapi kepanasan. Wa fi dhahrihi yaraman khalqahu kaman yaraman fil amam, dilihat dari belakang sama melihat beliau itu dari depan. Tidak ada manusia yang begitu. Dan seterusnya. Digambarkan sampai dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ketika menceritakan sosok Rasul itu dari segi fisiknya, dia katakan, aku pernah menyentuh sutra, memegang barang-barang yang halus, tapi aku tidak pernah melihat ma ra'aitu alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telapak tangannya ini lebih halus daripada sutra. Kemudian keringatnya ini berbicara keringat itu tidak ada yang wangi, bau. Ada lagi yang lebih bau lagi, namanya keringat pahit. Tapi Nabi keringatnya itu atyabu min rihil misk, lebih wangi daripada minyak kasturi.
Kalau beliau lihat lewat saja di satu tempat, satu majlis, begitu beliau lewat, semuanya merasakan wangi dari lewatnya beliau. Bagaimana kalau kita duduk bersama beliau? Bagaimana dan seterusnya. Itu dari segi fisiknya. Dari segi akhlak dan budi pekertinya sudah tidak dipikirkan orang lagi, sudah tidak dibicarakan orang lagi, karena Allah sendiri yang sudah memberikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dan sesungguh kata Allah, pada pribadimu itu ada akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ditafsirkan oleh para ulama, wa innaka ala adabin rafi'in jam wa khuluqin fadilin karim. Sesungguhnya pada pribadimu itu ada akhlak dan budi pekerti yang tidak ada yang menyamainya. Di samping akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dalam sebuah puisi, kalau sudah Allah memujinya, kira-kira pujian manusia posisinya berada di mana? Wa idallahu asna ma huwa alaihi ahduhu alaika fama miqdaru ma tamdahul wara. Kalau Allah sudah muji di atas segala-galanya, kira-kira posisi pujian manusia itu di mana? Maka para penyair sering mengatakan, mada aqulu biwasfihi wa madihi. Apa yang aku bisa ungkapkan untuk menyebutkan sifat dan karakternya dan pujian-pujian yang disampaikan kepadanya. Wasanahu lauman bahirul isyraqi. Sementara tidak dipuji saja, sinarnya sudah memancar kemana-mana. Dalam sebuah puisi juga yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi itu, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat apapun seseorang yang mempunyai keilmuan yang mendalam, mempunyai bahasa yang begitu tajam, memiliki kemampuan di atas segala-galanya untuk menuliskan sifat-sifat dan karakter yang dimiliki oleh beliau, maka dipastikan masa terus berlalu, sementara masih ada yang tertinggal yang belum tertulis. Maka perjalanan kehidupan beliau itu tidak bisa dilepaskan, dipisahkan daripada hadis-hadis Nabi, hadis-hadis beliau itu sendiri. Karena cerita tentang beliau seperti yang kita sebutkan itu bukan dongeng, bukan katanya, bukan konon ceritanya, tapi sampai kepada kita itu melalui jalur sanad, jalur rantai periwayatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menurut ilmu hadis. Maka ulama ada yang menulis semua itu masuk dalam kitab hadis yang ditulisnya. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim menyebut karyanya itu dengan Al-Jami'. Al-Jami' itu artinya kumpulan. Isi yang ada di dalamnya banyak permasalahan agama. Paling tidak ada 8 masalah-masalah agama yang besar yang dimuat di situ. Salah satunya adalah kepribadian beliau yang disebut dengan istilah asy-syama'il. Mereka ringkas muatan kitab Jami' itu dengan istilah arif syamil. Ain itu akidah, alifnya ahkam,
Ro-nya Riqo, Fa-nya Fitan, Shin-nya Syama'il, Alif-nya Ada, Mim-nya Maghazi, dan Tak-nya Tafsir. Ada ulama lain yang memisahkan itu, menulisnya dalam kitab tertentu secara terpisah. Misalnya antara lain Al-Imam At-Tirmizi yang wafat 279 Hijriah, dia tulis dengan judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita mau tahu perjalanan kehidupan beliau dalam bentuk kepribadian, apa yang pernah terjadi pada pribadi beliau. Kita ingin tahu kalau beliau itu tertawa bagaimana tertawa, menangisnya bagaimana, kalau dia guyon bagaimana cara guyonnya, sampai kalau jalan bagaimana jalannya, duduk bagaimana duduknya, ngomong bagaimana cara ngomongnya, berkomunikasi bagaimana, semuanya lengkap di situ. Karena sudah diterjemahkan kepribadian Rasulullah SAW. Seorang mufassir besar abad ke-6 namanya Al-Imam Al-Baghawi, punya tafsir Al-Baghawi, meninggal 516 Hijriah. Dia tulis juga dengan judul Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyyil Mukhtar, 2 jilid besar. Kalau tadi 1 jilid, ini 2 jilid besar. Al-Imam Ibnu Katsir juga mufassir terkenal abad ke-8, wafat 774, nulis juga dengan judul Syama'ilur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Misalnya Imam Al-Qayrawani yang wafat 960 Hijriah, dia tulis juga Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Was-Salawat Az-Zakiyah. Beliau ini seorang tokoh besar, didoakan oleh ayahnya, juga seorang ulama, wali besar. Dia katakan, saya mendoakan anak saya semoga menjadi orang yang lebih besar dari saya, lebih hebat dari saya, dan lebih banyak bertemunya dengan Rasulullah SAW. Kalau beliau ingin membuat sebuah sholawat, beliau tawassul dulu, minta Rasulullah hadir di depan dia, Rasulullah duduk dan di depan dia, baru beliau tulis dengan bahasanya yang indah itu. Itu pun masih banyak sisi-sisi lain yang tidak tertuliskan oleh siapapun tokohnya. Sampai masa sekarang, almarhum Wahbah Az-Zuhaili juga yang wafat 1435 Hijriah yang lalu itu menulis juga, diberi judul Syama'ilul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah kepribadiannya. Maka kita membaca maulid, apalagi sudah ada lomba barzanji, ya, ini mengingatkan kita untuk mengenal siapa sosok beliau itu, Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Siapa ibunya? Siti Aminah. Nama Muhammad saja, nama itu belum pernah ada sebelumnya, dan tidak ada di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Muhammad, di samping ada 200 nama lain yang dimiliki oleh beliau. Al-Quran menyebutnya dengan Ahmad. Kalau kita di Masjid Nabawi ke depan itu, yang barisan yang di bawah tulisan besar-besar, dari ujung ke ujung itu adalah semua nama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk Toha, Yasin, semua nama-nama beliau. Aminah, Siti Aminah, nama ibu Aminah itu belum pernah ada sebelumnya. Aminah artinya wanita yang bisa memberikan keamanan, wanita yang bisa memberikan ketenangan, kesejukan.
Maka ketika beliau mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah merasakan sakit seperti wanita lainnya. Beliau tidak pernah mengadu ada rasa sakitnya ketika mengandung beliau. Begitu juga ketika dilahirkan. Dilahirkan sudah ditunggu oleh Ummu Syafa namanya, dihadiri oleh Asia, ya, wanita-wanita surga.